Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kenalin, aku Diana Aziza dengan nomor induk mahasiswa 230514602889. Pada kesempatan yang berbahagia ini, aku akan jelasin nih mengenai tes inventory, khususnya tes Kraepelin. Mulai dari latar belakang hingga interpretasi umum dari tes Kraepelin. Simak penjelasan dari aku ya. Tes Kraepelin diciptakan oleh Emil Kraepelin, seorang psikiater asal Jerman yang dikenal sebagai pelopor klasifikasi penyakit jiwa dan dasar lahirnya DSM loh. Nah, tes Kraepelin awalnya digunakan untuk menilai fungsi otak, yaitu penyakit Alzheimer dan juga demensia. Kini, tes Kraepelin banyak digunakan di bidang psikologi industri maupun organisasi. Gunanya untuk mengukur konsentrasi, kecepatan kerja, stabilitas emosi, serta daya tahan individu dalam bekerja meskipun berada di bawah tekanan. Tujuan dari tes Kraepelin adalah untuk mengukur maksimum performance yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, tekanan interpretasi dan juga scoring lebih didasarkan pada hasil tes secara objektif, bukan pada arti proyektifnya. Dari hasil perhitungan yang objektif tadi dapat diinterpretasikan 4 hal, yaitu kecepatan, ketelitian, keajekan, dan juga ketahanan yang dimiliki oleh seseorang. Ada beberapa manfaat dari tes Kraepelin, yaitu dalam seleksi karyawan, tes ini menilai ketekunan dan juga emosi. Sedangkan di militer untuk melihat ketahanan dalam tekanan. Dalam pendidikan sendiri, tes ini digunakan untuk menilai konsentrasi siswa. Bahkan di bidang psikologi klinis, tes ini digunakan untuk melihat masalah konsentrasi maupun adaptasi yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk dari tes Kraepelin sendiri itu sangat sederhana, yang mana tes ini terdiri dari 45 lajur angka. Namun biasanya ada dua versi. Ada versi UI yang terdiri atas 40 lajur dan tes dari versi UGM yang terdiri atas 50 lajur. Tugasnya adalah menjumlahkan dua angka yang berdekatan, dikerjakan dari bawah ke atas dengan waktu yang sangat terbatas. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya sangat menantang loh. Administrasi tes Kraepelin. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan tes Kraepelin yaitu lembar soal tes, stopwatch, alat tulis, usahakan sediakan cadangan, alas menulis atau meja yang memadai, papan tulis atau flip chart untuk menjelaskan cara pengerjaan tes, dan yang terakhir spidol untuk scoring. Waktu penyajiannya, pengisian identitas subjek selama 4 menit, instruksi selama 2 menit atau lebih, latihan selama 1 menit, dan mengerjakan soal selama 12 menit 30 detik. Setiap deret diberikan waktu 30 detik dan setiap detik ada aba-aba untuk segera pindah mengerjakan deret berikutnya sampai 50 kali pindah. Nah, ada tahap pengerjaan tes Kraepelin. Yang pertama, subjek diminta untuk mengisi identitas. Yang kedua, subjek diberikan contoh ataupun cara mengerjakan tes Kraepelin. Yang ketiga, subjek dipandu untuk mengerjakan tes Kraepelin tetapi latihan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, subjek mengerjakan tes Kraepelin yang sesungguhnya. Oke, aku bantu jelasin ya teman-teman. Jadi, di sana ada contoh tabel yang aku buat nih. Nah, di sana ada beberapa angka dan juga angka tersebut mempunyai beberapa warna. Yang pertama, itu ada angka yang berwarna merah. Angka yang berwarna merah itu merupakan urutan pengerjaan, yaitu dari bawah ke atas. Sedangkan angka yang berwarna hitam itu merupakan angka lajur yang harus teman-teman kerjain. Sedangkan angka yang berwarna ungu itu merupakan hasil penjumlahan yang udah teman-teman kerjain. Instruksi dari tes Kraepelin: menjumlahkan setiap angka dengan angka di atasnya. Penjumlahan dilakukan dari bawah ke atas. Dari hasil penjumlahan dua angka tersebut, Anda hanya menuliskan angka satuannya saja. Angka satuan tersebut ditulis sebelah kanan kolom, tepatnya di antara kedua angka yang Anda jumlahkan.
Selanjutnya, bila Anda melakukan kesalahan dalam menjumlahkan ataupun menulis, Anda tidak perlu menghapus angka yang salah. Cukup dengan mencoret angka yang salah tersebut dan betulkan lagi di sampingnya. Setelah beberapa saat, Anda akan mendengarkan aba-aba pindah. Maka, Anda harus pindah ke kolom sebelah kanannya. Mulailah lagi menjumlahkan angka-angka pada kolom itu dari bawah ke atas. Demikian seterusnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan mengerjakan tes dengan secepat dan seteliti mungkin. Sebagai latihan, mari kita kerjakan contoh yang terdapat pada halaman depan lembar tes. Dimulai dari kolom yang paling kiri. Dimulai. Setelah 30 detik diberi aba-aba, pindah. Dan setelah 30 detik selesai, silahkan letakkan alat tulis Anda. Selanjutnya, periksa kembali hasil pengerjaan contoh dan pastikan semua testi mengerjakan dengan cara yang benar. Oke, setelah dipastikan benar, silahkan buka kertas di hadapan Anda. Setelah semua membuka tes, kita siap mulai dari sekarang. Scoring dari tes Kraepelin. Yang pertama, memeriksa semua hasil penjumlahan angka-angka dalam deret satu persatu. Angka penjumlahan yang salah dan dilewati. Beri tanda tersendiri. Hitung titik tertinggi dan hitung titik terendahnya. Lihat, apakah ada parit atau tidak. Jika ada, tuliskan di lembar tes. Hasil penjumlahan yang benar dipindahkan ke dalam grafik pada halaman 4 untuk memperoleh grafik yang bersih. Scoring tes Kraepelin. Yang pertama, kecepatan kerja atau pangker. Menghitung jumlah jawaban benar rata-rata tiap lajur. Rumusnya, puncak tertinggi dikurang puncak terendah dibagi 2. Yang kedua, ketelitian kerja. Tinker. Menghitung jumlah kesalahan ditambah angka yang dilewati. Rumusnya, kesalahan ditambah tidak diisi. Yang ketiga, keajekan atau kestabilan kerja. Jangker. Mengukur konsistensi jumlah jawaban benar antar lajur. Rumusnya, puncak tertinggi dikurang puncak terendah. Yang keempat, ada ketahanan kerja atau hangker. Mengukur daya tahan kerja melalui grafik dan perhitungan. Rumusnya, scale score pangker ditambah scale score jangker dibagi 2. Interpretasi tes Kraepelin. Pertama, kecepatan, mengindikasikan tempo kerja, menunjukkan apakah testi bekerja lambat, sedang, atau cepat. Yang kedua, ketelitian, mengindikasikan konsentrasi kerja, menggambarkan sejauh mana seseorang itu fokus pada pekerjaannya. Yang ketiga, kestabilan atau keajekan, mengindikasikan stabilitas emosi seseorang, kemampuan dalam mempertahankan konsistensi dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan sekitar. Yang keempat, ada ketahanan, mengindikasikan daya tahan mental, menunjukkan kemampuan bertahan dalam situasi yang monoton dan juga menekan. Demikian penjelasan dari aku mengenai tes Kraepelin, semoga bermanfaat. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.